Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 21, 23, 26. banyak yang nggak hadir ya. Dicatat jumlahnya. Oke, lanjut. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Harmonis, efisien, bersih, amanah, terbaik. Bersama kita bisa. Bersama meraih prestasi. Hebat. Pemanat, istirahat di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Wakil, Bapak Hakim, Pak Panitra, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dengan ucapan alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan rutin di briefing integritas setiap hari Rabu. Dan alhamdulillah hari ini yang hadir ada 26. Tetap menjadi impian bahwa kehadiran Bapak Ibu di sini dengan jumlah lengkap itu adalah sebuah impian. Ya, kita tunggu kapan impian itu akan terwujud. Tidak ada hukuman, tidak ada teguran, dan juga tidak ada sebuah punishment dalam kegiatan briefing integritas ini. Kalau mau ikut silahkan ikut, kalaupun enggak juga silahkan duduk, boleh. Jadi ini sebuah uji coba integritas kita kan gitu, dengan mengedepankan semangat dan seriusan serta kesadaran kita. Oleh karena itu kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah sebuah kesadaran yang sepenuhnya itu kita kedepankan. Gak ada absensi, gak ada apa-apa di sini. Silahkan hadir, pun duduk juga silahkan. Setelah briefing ikut makan juga nggak apa-apa. Jadi bebas sifatnya. Cuman kita bermimpi bahwa kegiatan ini bisa dihadiri oleh semua pegawai tanpa terkecuali. Itu adalah sebuah impian dan semoga ke depan bisa kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah cerita yang menarik. Ini kisah inspiratif aja sebenarnya. Saya baca di beberapa sosial media tentang Christopher LGR. Jadi, sebuah nama Christopher LGR. Beliau ini adalah general manajernya dalam hal pemasaran di sebuah perusahaan otomotif terkenal di dunia, di Mercedes-Benz. Kenapa saya ambil itu? Karena menarik sekali. Ceritanya adalah berangkat dari dia adalah seorang tukang pipa, tukang membenahi air, keran, pipa, kemudian mungkin mesin air kan gitu. Bila latar belakangnya itu adalah orang tukang menjual jasa lah. Suatu ketika bos Mercedes-Benz ini, Mr. Benz katakanlah seperti itu, di rumahnya ada kerusakan pipa atau keran air gitu. Maka tanya ke kawannya, dia merekomendasikan ada seorang yang bagus, ahli dalam hal membenahi pipa tersebut, namanya Christopher. Diteleponlah si Christopher tersebut untuk bisa hadir di rumahnya Mr. Benz. Ternyata setelah ditelepon, Christopher tersebut menyampaikan, mohon maaf untuk minggu ini jadwal penuh, nggak bisa untuk hadir atau ke rumahnya Mr. Benz. Jika berkenan mungkin akan kami hadir di minggu yang akan datang.
Akhirnya oke lah, saya tunggu sampai minggu depan. Setelah disampaikan tersebut, seminggu berikutnya Christopher ini ganti nelpon ke Mr. Benz. Tuan Benz, kami ucapkan terima kasih atas kesabaran Bapak untuk menunggu kami, kesediaan kami untuk memperbaiki pipa di rumah Bapak. Bahasanya seperti itu. Tibalah saatnya minggu depan yang sudah dijanjikan, hadirlah si Christopher itu datang ke rumahnya Mr. Ben. Datang di situ, dia memperbaiki pipa yang rusak, keran-keran yang rusak, diperbaiki semuanya dan bagus. Dibayarlah ya sebagaimana jasa seorang yang memperbaiki pipa dan seterusnya. Maka pamitlah Christopher ini untuk pulang ke rumahnya. Dan dicek juga bagus, pekerjaan memang bagus sesuai dengan keahlian. Seminggu berikutnya si Christopher ini, si tukang memperbaiki keran tadi, nelpon lagi ke Mr. Benz. Beliau menyampaikan ya apa yang menjadi pekerjaan yang seminggu yang lalu dilaksanakan, apakah ada kerusakan lagi atau ada sesuatu yang nggak pas ya. Ditanyakan lagi. Disinilah Mr. Ben sedikit terenyuh. Ini bukan tukang ledeng biasa, bukan tukang pipa biasa, bukan tukang keran biasa. Tapi ada perhatian yang lebih ternyata dari si tukang ini terhadap pelanggannya, yaitu Mr. Ben tadi. Dia mempertanyakan hasil kerjanya. Ya, apakah ada masalah? Apakah hasil kerjaan tersebut ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Mr. Ben? Ternyata nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, maka kalaupun ada masalah, dia menjanjikan nanti kalaupun ada masalah, saya kasih waktu berapa lama yang ditentukan untuk bisa diperbaiki tanpa ongkos lagi. Dari sinilah Mr. Ben itu terenyuh dengan apa yang menjadi dedikasinya sang Christopher tersebut. Suatu ketika ceritalah Mr. Ben ini kepada anak buahnya dan dia menyampaikan bahwa dia ingin memanggil sang Christopher. Datanglah Christopher itu ke perusahaannya dia. Kagetlah. Ya. Wahai Tuan, apa yang ingin Tuan kerjakan di perusahaan besar ini? Apakah ada saluran airnya yang rusak atau apa? Saya siap dan gitu. Ternyata tidak. Saya lebih tertarik bukan pada pekerjaan memperbaiki pipanya, tapi saya tertarik dengan bagaimana saudara memperlakukan saya, memperlakukan pelanggan. Ya. Akhirnya apa? Dia ditempatkan untuk mengembangkan dirinya dalam hal customer service di perusahaan sebesar Mercedes-Benz, dan akhirnya menjadi GM-nya di situ, General Manager-nya. Bapak Ibu sekalian, mengaca pada cerita tersebut bahwa ternyata sebuah value itu tidak hanya pada keahliannya, tapi pada bagaimana sebuah kepuasan hati seseorang. Kita di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini, kita memang tidak menjual jasa, tapi kita bagaimana menjual layanan kita, produk kita dan seterusnya, jasa kita. Kadang-kala orang menilai bukan pada sebuah apa yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, tapi bagaimana dia dilayani oleh sebuah perusahaan tersebut. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Christopher. Kenapa Mercedes-Benz sekarang bisa berkembang dan seterusnya? Ternyata dia tahu bagaimana memuaskan pelanggan. Dia bisa mendapatkan hati pelanggan karena dia merasa terlayani dengan baik dan puas mendapatkan layanan atas apa yang dia beli. Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada instansi kita. Kita berharap dari pelajaran tersebut bisa kita adopsi, bisa kita ambil di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Ya. Ada nilai lebih ya. Siapa tahu bahwa pelayanan kita, senyum kita terhadap masyarakat pencari keadilan ini adalah menjadi nilai lebih. Ya. Bukan hanya produk akta cerai, bukan hanya produk salinan putusan, tapi ada nilai lebih yang bisa kita jual, yaitu perhatian kita terhadap orang yang mencari keadilan.
Dari situlah kadangkala ya, pintu rezeki, pintu keberkahan itu datang. Banyak contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mungkin kawan-kawan hakim tahu ada namanya Pak Asep Nursobah ya di Mahkamah Agung itu. Ya, beliau itu hakim angkatan 1, hakim, tapi nggak pernah megang palu. Gitu ya. Hakim tidak pernah megang palu. Ya. Beliau adalah salah satu tim IT di Mahkamah Agung, dulunya di Badilat, zamannya Pak Wahyu Widiana dulu. Ya. Beliau diperbantukan di Badilat, hakim ya status. Tapi karena dia punya keahlian lebih, keahlian yang lain yang bukan semestinya, yaitu dari hal IT-nya bagus, maka dikembangkanlah IT itu dan juga sampai Mahkamah Agung dan sekarang juga masih berperan di sana. Bapak Ibu sekalian, kadangkala apa yang sudah menjadi keahlian kita, ya siapa dalam ahli siapa sesuai dengan apa yang menjadi yang menjadi concernnya kita. Tapi dalam hal lain, apabila kita punya kelebihan, bisa jadi itu sebuah golden gate, sebuah pintu emas untuk menuju kesuksesan kita. Ya. Bapak dan Ibu ini memberikan dedikasi yang lebih, ya, bekerja dengan sepenuh hati, berdedikasi. Bisa jadi itu sudah menjadi sebuah iklan tersendiri bagi Bapak Ibu tentang bagaimana Bapak Ibu berdedikasi. Kita akan bersuara, karena kita pun nggak akan di sini saja, siapapun juga akan bergeser. Kita akan bersuara di tempat lain. Oh, di sana loh, ada orang, ada karyawan, ada pegawai yang punya dedikasi luar biasa. Ya, maka itu bisa menjadi pintu rezeki Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi itu akan ditarik dengan kepada level yang lebih tinggi lagi, dinaikkan derajatnya lagi, ya dipromosikan dan seterusnya. Oleh karena itu, berdedikasilah yang tinggi dengan memberikan pelayanan yang penuh, yang baik, ya, dengan memuaskan hati orang lain, baik itu kawan kita sendiri maupun pimpinan, atau bahkan yang lebih umum adalah masyarakat mencari keadilan. Maka golden gate itu akan bisa terbuka. Oke, siap ya, kita berdedikasi tinggi ya, seperti ceritanya Christopher tadi. Semoga itu menjadi menjadi semangat, ya, menjadi penyemangat untuk kita, tidak hanya untuk Bapak Ibu saja, tapi juga semuanya, termasuk kami sendiri, itu menjadi penyemangat kita bersama. Siapa tahu kita punya golden gate yang, jadi tidak hanya keahlian kita, tapi hal-hal yang lain, attitude kita, bagaimana kita bersikap, itu juga menjadi golden gate. Ya. Itu kuncinya ya. Oke, semoga kita selalu semangat dan kita harus bisa mengembangkan diri kita agar bisa lebih baik dan menuju kesuksesan bersama. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Rob. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pengadilan Agama Pengadilan Kerinci. Harmonis, efisien, bersih, amanah, terbaik. Bersama kita bisa. Bersama meraih prestasi. Hebat, hebat, hebat. Penghormatan, berpesan, jalan.